Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran seni lukis part 2. Nah, sekarang kita akan membahas tema. Jadi tema itu adalah gagasan, ide, atau pokok pikiran yang ada di dalam sebuah karya seni, baik karya seni rupa 2 dimensi maupun 3 dimensi. Sekarang kita akan membahas beberapa tema tersebut satu persatu. Tema seni lukis yang pertama yang akan kita bahas adalah manusia dengan dirinya sendiri. Nah, kalau misalnya seorang pelukis melukis dirinya sendiri, contoh nih, ibu melukis diri ibu sendiri, maka lukisannya itu bertema dirinya sendiri. Jadi, seseorang yang menggunakan potret dirinya sendiri sebagai objek lukisannya adalah lukisan dengan tema manusia dengan dirinya sendiri. Nah, di sini nanti ada contohnya. Tema selanjutnya yang akan kita bahas adalah manusia dengan manusia lain, yaitu jika seorang pelukis melukis orang-orang yang ada di sekitarnya atau orang lain, maka lukisan tersebut temanya manusia dengan manusia lain. Contohnya, ibu melukis anak ibu, atau pian melukis kakak atau adik atau orang tua. Jadi itu temanya manusia dengan manusia lain. Berikut ada contohnya. Selanjutnya, tema seni lukis manusia dengan alam sekitarnya ya. Jadi alam sekitar itu sangat menarik ya bagi para pelukis untuk menjadi objek atau mengungkapkan cita rasanya. Jadi kalau misalnya seorang pelukis melukis alam sekitarnya, misalnya lingkungan sekitar rumah, lingkungan sekitar sekolah, maka lukisan tersebut bertema manusia dengan alam sekitarnya. Tema selanjutnya yaitu manusia dengan alam benda. Jadi benda-benda di sekitar pun bisa menjadi objek yang menarik bagi seorang pelukis untuk membuat sebuah lukisan. Jadi kalau misalnya seorang pelukis melukis benda-benda di sekitar, misalnya cangkir atau buku atau handphone dan apapun itu, maka tema lukisan tersebut adalah manusia dengan alam benda. Tema selanjutnya adalah manusia dengan aktivitasnya. Jadi aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari pun menjadi sebuah objek yang menarik untuk menjadi sebuah lukisan. Jadi kalau misalnya seorang pelukis melukis aktivitas-aktivitas manusia sekitarnya, maka lukisan tersebut bertema manusia dan aktivitasnya. Jadi misalnya aktivitas jual beli atau aktivitas belajar, atau pian-pian melukis aktivitas mama pian masak di dapur. Jadi itu bisa menjadi tema manusia dengan aktivitasnya. Tema seni lukis yang terakhir yang akan kita bahas adalah manusia dengan alam khayal. Jadi imajinasi atau khayalan yang melintas dalam pikiran kita baik secara sadar ataupun tidak sadar bisa menjadi objek yang menarik untuk membuat sebuah lukisan. Jadi khayalan yang muncul lalu dituangkan dalam sebuah bentuk lukisan, maka temanya menjadi manusia dengan alam khayal. Mungkin ya kalau misalnya untuk tema dengan alam khayal ini sesuatu yang terlihat tidak nyata, atau kalau misalnya alirannya bisa aliran yang surrealisme. Setelah selesai kita sudah membahas pengertian, tujuan, aliran, dan tema. Sekarang kita mengetahui alat-alat dan bahan dalam berkarya seni lukis. Nah, jadi bahannya atau medianya itu bisa apa saja. Yang paling umum bisa kertas, yang paling sederhana ya, bisa kanvas, bisa kain, atau kalau misalnya medianya di dinding itu bisa dinding, batu, dan lain sebagainya. Sedangkan bahannya atau alatnya itu pertama mungkin bisa disketsa dengan pensil,
lalu diwarnai dengan pastel atau krayon. Cat pewarna bisa cat pewarna yang berbasis air, cat air, yang berbasis minyak, cat minyak, lalu cat akrilik, dan tentu saja alat untuk menyapukan catnya itu ke medianya, kuas. Dan palet ya. Jadi palet itu adalah tempat untuk mencampur warna, misalnya mencampur warna kuning dengan warna apa dan menghasilkan warna yang diinginkan. Selain palet, ada juga pisau palet. Jadi fungsinya untuk mengaduk pewarna yang ingin dicampurkan tadi dan memberikan efek-efek goresan pada media lukis. Selain itu juga banyak alat-alat lain. Kalau misalnya lukisan-lukisan yang sudah tidak lazim nih, bukan tidak lazim, mungkin tidak umum, maka mereka bisa menggunakan media misalnya kertas yang disusun bekas kerangka telur atau keramik dan lain sebagainya. Nah, nanti kita lihat fotonya masing-masing. Setelah membahas tema serta alat dan bahan, selanjutnya kita akan membahas beberapa jenis lukisan berdasarkan teknik dan bahan yang digunakan. Nah, jenis lukisan yang pertama adalah lukisan cat air atau akuarel. Jadi ini lukisan yang paling umum, yang paling sering kita jumpai. Jadi lukisan ini memakai cat air yang berbentuk pasta. Jadi ya, jenis lukisan yang kedua adalah mozaik. Jadi teknik mozaik ini adalah teknik menempelkan pecahan atau lempengan kaca yang berwarna-warni pada media lukisan. Kalau misalnya mau lebih ekonomis, kita bisa menggunakan potongan-potongan kertas berwarna-warni. Jadi bisa apa aja, bisa kayu, bisa kertas, bisa porselen, dan juga batu. Jadi potongan-potongan tadi disusun sedemikian rupa sehingga membentuk suatu objek lukisan. Jenis lukisan selanjutnya yaitu lukisan kaca. Jadi teknik lukisan ini menggunakan kaca, timah, kuningan, dan tembaga sebagai penyambungnya. Selanjutnya, lukisan batik. Jadi lukisan batik ini tekniknya hampir sama dengan tata cara membatik, yaitu dengan menutupi permukaan kain dengan lilin atau malam batik. Jadi kain yang tertutup lilin ini akan membentuk titik, garis, bidang atau pola-pola tertentu yang ketika akhirnya dicelup ke larutan pewarna maka akan tertutup. Ketika sudah dilepas maka terbentuklah pola-pola atau gambar tertentu. Materi-materi yang sudah Ibu jelaskan tadi bisa pian-pian baca lebih lengkapnya di buku paket seni budaya. Jadi kalau misalnya tema seni lukis, pian-pian bisa buka halaman 10. Jadi dari halaman 10 sampai halaman 12 itu adalah penjelasan yang lebih lengkap yang ada di buku tentang tema seni lukis. Selanjutnya alat dan bahan juga ada di buku. Jadi untuk alat dan bahan seni lukis ada di halaman 13 sampai halaman 16. Selanjutnya untuk teknik yang digunakan dalam melukis atau jenis lukisan berdasarkan teknik dan bahannya bisa pian baca dari halaman 17 sampai halaman 18. Jadi silahkan pian-pian buka penjelasannya masing-masing di buku paket seni budaya yang sudah Buhan pian pegang. Namun secara ringkasnya, secara garis besarnya adalah seperti yang Ibu jelaskan tadi dan di dalam slide yang sudah ditayangkan. Nah, dengan berakhirnya penjelasan tentang macam-macam jenis lukisan berdasarkan teknik dan bahan pembuatannya, maka selesai sudah materi pembahasan tentang seni lukis ini. Nah, selanjutnya Ibu ingin kalian membuat sebuah sketsa seni lukis dengan pensil
dan boleh diwarnai tentang apa saja. Jadi temanya bebas. Namun ketika kalian sudah selesai membuat lukisan tersebut, ibu ingin kalian menjelaskan tema yang digunakan. Apakah kalian melukis diri kalian sendiri, lalu temanya menjadi manusia dengan dirinya sendiri, atau misalnya pian-pian melukis mama, jadi temanya manusia lain, atau mama yang dilukis ini sedang memasak, lalu temanya menjadi manusia dengan aktivitasnya, atau pian melukis kue, atau pian melukis buku, maka temanya alam benda, atau pian melukis pekarangan rumah yang dipenuhi bunga-bunga, maka temanya menjadi manusia dan alam sekitarnya. Atau nih temanya pian melukis mimpi tadi malam, oh tadi malam mimpi terbang nih misalnya, nah maka tema lukisannya itu adalah manusia dengan alam khayalnya. Jadi silahkan lukis di kertas HVS, lalu silahkan kumpulkan. Kalau misalnya ada yang tidak jelas, silahkan tanyakan pribadi ke ibu. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.